Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur. Kita bisa bangun kembali pagi ini sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan Bapa Yahweh dalam kehidupan kita, saudaraku, dimanapun kita berada saat ini. Renungan KPI Mayim Kayim pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 atau pada tanggal 23 Iyar 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan 1 ayat 53. Dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-38. Firman Tuhan, firman Bapa yang berkata demikian. Tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling tabernakel kesaksian, sehingga tidak ada murka ke atas jemaat Bani Israel. Dan orang-orang Lewi harus memegang tanggung jawab atas tabernakel kesaksian. Saudaraku, perikop dalam bacaan ini adalah kaum Lewi dikecualikan. Saudaraku, bangsa Israel memiliki suku-sukunya. Suku-suku itu berawal dari anak Yakub yang berubah menjadi Israel, saudaraku, dari 4 istrinya dan juga ditambah dari cucunya, yaitu dari anak Yusuf, saudaraku. Dan suku Lewi ini adalah Lewi adalah anak Yakub dari pernikahan dengan istri pertamanya, yaitu Lea, saudaraku. Dan suku Lewi dikhususkan memiliki tugas sebagai tanggung jawab terhadap tabernakel atau tanggung jawab terhadap kemah suci yang Bapa Yahweh perintahkan untuk membangun kemah suci yang di dalamnya terdapat perkakas-perkakas, baik itu tabut perjanjian, ada kaki dian, kemudian ada meja roti, ada perkakas-perkakas yang sudah ditentukan. Dan di kemah suci inilah dilakukan sebagai pusat sentralnya penyembahan kepada Bapa Yahweh, karena Bapa Yahweh berkenan dan Bapa Yahweh memerintahkan untuk membuat kemah suci ini atau tabernakel ini. Dan yang melayani tanggung jawab penuh terhadap kemah suci ini adalah dari suku Lewi. Dan bila kita baca lebih lanjut di dalam firman, saudaraku, bangsa Israel perjalanan selama di padang gurun adalah 40 tahun. Dan selama 40 tahun ini kemah suci atau tabernakel ini dipasang, kemudian dibongkar lagi, berjalan lagi, dipasang lagi. Kemudian Bapa Yahweh memerintahkan untuk berjalan karena tiang api itu akan bergerak, bergeser. Itu adalah tanda bahwa Bapa yang memerintahkan bangsa Israel untuk bergerak. Maka kemah suci dibongkar lagi dan seluruh perkakasnya itu harus diangkut, saudaraku. Dan dalam perjalanan 40 tahun ini kemah dipasang sebanyak 42 kali, saudaraku. Mereka berkemah, dan itu berarti 42 kali kemah suci atau tabernakel dipasang dan dibongkar, saudaraku. Dan satu suku yang menjadi tanggung jawab adalah suku Lewi. Bapa Yahweh punya rencana terhadap suku Lewi ini, saudaraku. Bila kita renungkan hal ini, berarti maknanya apa, saudaraku, yang bisa kita dapat bahwa Bapa Yahweh sangat serius terhadap pelayanan. Bapa Yahweh sangat serius terhadap rancangannya untuk melayaninya, saudaraku, sehingga satu suku diminta untuk melayani khusus tanggung jawab tabernakel ini, saudaraku. Dan bila ini kita renungkan di dalam kita menjalani kehidupan sekarang, khususnya bagi kehidupan pelayanan kita di Kehilat, yang kita tempat di mana kita berada beribadah khusus untuk pelayan yang bekerja. Sesungguhnya Bapa Yahweh punya rancangan terhadap orang-orang yang memiliki hati sebagai pelayan ini, saudaraku. Ada kekhususan, dan di dalam hal ini suku Lewi berkemahnya berada di ring 1, saudaraku, tabernakel, kemudian lingkar luarnya adalah kemah-kemah suku Lewi. Artinya ada kekhususan, saudaraku, ada keistimewaan kalau memang sungguh-sungguh untuk melayani di dalam tabernakel ini. Atau dalam kondisi saat kita sekarang,
bagi yang terpanggil sungguh-sungguh untuk melayani Bapa Yahweh, mereka juga hidup di dalam ring satunya tabernakel itu, saudaraku. Di dalam hal ini dapat kita lihat bagaimana karakter Paulus dikatakan di dalam 1 Timotius 3 ayat 8-9 tentang pelayan-pelayan di gereja atau di kehilat saat ini yang memiliki karakter bagaimana, saudaraku. Dikatakan 1 Timotius 3 ayat 8 berkata demikian, sama seperti para diaken yang terhormat. Diaken itu harus terhormat, artinya dia harus baik, saudaraku, bukan yang bercabang lidah. Yang bercabang lidah artinya orang yang tidak berbicara ke sana ke sini, yang tidak memiliki dasar fakta, saudaraku, atau terlalu banyak berbicara namun perbuatannya tidak sejalan dengan yang dibicarakannya. Kemudian yang tidak bercabang lidah, tidak menggemari banyak air anggur, artinya tidak pemabuk, suka mabuk, atau masih terbawa sifat kedagingan, saudaraku. Kemudian tidak serakah, saudaraku. Dia tidak serakah, dia tidak mementingkan diri sendiri, tidak serakah ini berbicara sesuatu hal yang berhubungan dengan finansial, saudaraku, dan dia tidak serakah. Kemudian selanjutnya di ayat 9, sambil memelihara rahasia iman dengan hati nurani yang murni, memiliki ketulusan untuk melakukan pelayanan, saudaraku. Inilah yang disebut diaken di dalam 1 Timotius 3 ayat 8-9, yang merupakan juga sebagai gambaran suatu karakter sebagai suku Lewi, suku yang akan melayani di Bait Elohim pada waktu itu. Tentu kondisi sekarang, suatu karakter pribadi yang dipanggil untuk menjadi pelayan di gereja atau kehilat yang bersama-sama untuk melayani Bapa Yahweh. Dan orang-orang tersebut menjadi bagian sebagai hidupnya berkemah, menjadi ring satu di tabernakelnya Bapa Yahweh. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita. Mari maju terus dalam iman, terus kita jangan buka celah dan berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita dimanapun berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan ketaatan firman Torah Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.